Ya, halo guys. Uh, Kali ini gue mau ngelanjutin videonya si Mus Darling yang kemarin. Gue mulai dari episode utang siluman yang ke 31A. Sekarang masuk ke episode 31 yang kedua, 31B. Mari kita bongkar bagaimana Wall Street menciptakan uang siluman buat kasih utang pada semua negara di dunia. Ini adalah ilmu yang tak diajarkan di sekolah. Nggak ada teorinya. Ini adalah praktek yang hanya diketahui oleh para pemain kelas atas di Wall Street. Ada dua cara untuk menciptakan uang siluman buat kasih utang. Lewat bank sentral atau lewat bank-bank komersial biasa. Kita bahas yang pertama dulu, menciptakan uang siluman lewat bank sentral. Model yang pertama ini sebenarnya bisa dilakukan lewat bank sentral mana saja. Di sini kita gunakan contoh bank sentral yang paling berpengaruh di dunia, Federal Reserve Bank, disingkat Fed. Begitu juga pelakunya, para elit keuangan. Sebenarnya bukan cuma di Wall Street, bisa di Eropa, di Jepang, di Cina, dan lain-lain. Di sini kita ambil contoh distrik keuangan yang paling berpengaruh di dunia, Wall Street. Instrumen keuangan yang digunakan adalah bond, surat utang tanpa jaminan. Nggak perlu jaminan sumber daya alam, nggak perlu jaminan proyek. Betul nggak Pak Daniel? The name's Bond. James Bond. Kita lihat fakta. Dengan alasan pandemi, Fed beli bon-bon swasta di pasar modal. Contoh berita di Bloomberg, Fed bahkan akan terus beli bon meski kondisi ekonomi sudah membaik. Fed hanya beli bon yang mereka mau, milik konco. Kalau Anda bikin bon, Fed nggak bakal mau beli. Kita ambil contoh jumlah utang selama periode Pak Jokowi, 126 miliar dolar atau sekitar 1.700 triliun selama 6,5 tahun terakhir. Dengan model yang akan kita bahas ini, jangankan 6,5 tahun, sehari pun mereka bisa kasih itu utang 1.700 triliun. Begini caranya. Para elit mendengar rencana Indonesia mau terbitkan bon 1.700 triliun rupiah. Bentuknya SUN, surat utang negara. Bunganya katakan 4,25%. Mereka tinggal colek Fed. Bos, Bu Sri Mulyani butuh duit 1.700 triliun tuh. Saya mau borong SUN-nya. Saya terbitkan bon 1.700 triliun ya. Tentu dalam dolar, 126 miliar dolar. Kita rupiahkan supaya mudah dipahami awam. Sebagai bankir, Fed berhitung risiko. Sumber pembayarannya nanti dari mana? Oh, dari SUN. Ada menteri terbaik dunia. Pasti dibayar. Risiko nol. Oke bos, laksanakan. Maka, langkah pertama, Wall Street terbitkan bon 1.700 triliun rupiah ke pasar. Bunganya dibikin sangat rendah, misalnya 1,25%. Nggak ada orang mau beli bon swasta dengan yield serendah itu, kecuali Fed. Fed ini punya kewenangan mutlak, bisa beli bon siapa aja yang dia mau. Bunganya berapa aja. Presiden maupun Senat nggak boleh mengaudit. Kalau ditanya, Fed berlindung pada asas independensi bank sentral. Maka bon swasta itu dibeli semua oleh Fed. Nggak perlu persetujuan presiden, nggak perlu persetujuan Senat atau DPR. Langkah kedua, bon Wall Street itu dibukukan di neraca Fed bagian aset. Lawannya, di bagian liabilitas, Fed terbitkan uang dalam peredaran 1.700 triliun rupiah. Tentu dalam dolar. Kita tulis rupiah untuk memudahkan pemirsa awam. Pembukuannya balance, sesuai kaidah-kaidah akuntansi perbankan internasional. Di audit pun pasti lulus, wajar tanpa pengecualian. Ini bukan konspirasi, tapi sistem yang diterima oleh semua bank dan semua auditor top di dunia. Coba kita lihat laporan keuangan Fed. Uang dalam peredaran ada di bagian liabilitas. Jumlahnya 1,7 triliun dolar. Lawannya di bagian aset apa? Apa yang jadi dasar atau jaminan buat terbitkan uang 1,7 triliun dolar? Emas. Bohong.
emasnya cuma 0,6% dari uang yang diterbitkan oleh Fed. Jadi apa dasar untuk menerbitkan uang 1,7 triliun dolar itu yang dipuja-puji sebagai mata uang terkuat di dunia? Apa dasarnya? Lihat aja aset yang paling besar apa? Treasury Securities, 2,4 triliun dolar. Namanya doang keren, Treasury Securities, surat berharga. Padahal cuma kertas bon doang, surat utang tanpa jaminan. Kalau Anda mau beli rokok, pakai kasbon utang, pasti ditolak sama tukang rokok. Kalau Wall Street ini kasih bon utang tanpa jaminan 2,4 triliun dolar pun dibeli oleh Fed. Saya kalau ngomong selalu pakai data loh, bukan asal ngecap. Datanya ada di layar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Kita kembali pada skema bagaimana Wall Street menciptakan uang siluman buat kasih utang 1.700 triliun selama periode Pak Jokowi. Tadi kita sudah bahas, langkah pertama, Wall Street terbitkan bond 1.700 triliun dengan bunga rendah, dibeli oleh Fed. Surat utang tanpa jaminan itu oleh Fed dibukukan sebagai aset. Berdasarkan aset surat utang itu, Fed terbitkan uang 1.700 triliun rupiah, tentu dalam dolar. Jadi, uang dolar yang kita utangi itu sebenarnya cuma hasil permainan debit kredit perbankan. Ini bukan konspirasi, tapi sistem yang diterima oleh semua auditor paling top di dunia. Langkah keempat, uang siluman 1.700 triliun itu oleh Fed diberikan pada Wall Street. Kemudian, uang siluman 1.700 triliun itu digunakan oleh Wall Street buat beli Sun. Pemerintah terima uang hasil penjualan Sun itu 1.700 triliun. Pemerintah happy. Media-media memuji Menteri Sri Mulyani berhasil menerbitkan bond terbesar dan terlama sepanjang sejarah Republik Indonesia. Langkah berikutnya, Bu Menkeu bayar bunga utang. Bunganya aja tiap tahun. Utang pokoknya nggak perlu dibayar dulu. Katakan bunganya tadi 4,25%. Jadi, Bu Menkeu bayar 72,2 triliun rupiah setiap tahun. Wall Street terima bunga 4,25% itu. Yang 1,25% back to back dibayar ke Fed. Fed happy dong, terima pembayaran bunga dari Wall Street 21,2 triliun rupiah setiap tahun. Modal dengkul. Wall Street pegang marginnya. Selisih antara 4,25% yang dibayar oleh Bu Menkeu dikurangi 1,25% biaya bunga ke Fed. Wall Street dapat margin 3%, 51 triliun rupiah setiap tahun. Modal dengkul. Skema ini semuanya wajar tanpa pengecualian menurut auditor paling top di dunia. Melihat begini, berarti siapa yang pintar dan siapa yang bodoh? Padahal itu cuma ilustrasi, bayar bunga 72,2 triliun per tahun. Kenyataannya, kita harus bayar bunga utang 373 triliun rupiah setiap tahun. Mohon Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat bertanya pada hati nurani, pantas nggak rakyat dipajaki tinggi buat bayar bunga utang 373 triliun tiap tahun? Padahal itu utang siluman.